Dan saya menemukan informasi itu mursyid kalau sudah duduk zikir khafi, Pak. Begini. Azan subuh baru berhenti. Itu mursyid duduk begini. Orang nyangka tidur. Padahal bukan tidur, hati yang sudah berenang sudah masuk alam malakut, alam jabarut, dalam hiburan Allah Subhanahu wa taala. Duduk begini. Tak beranjak, tak bergerak, kayak mati gitu orang. Duduknya mati, padahal bukan mati duduknya. Hatinya berjalan di bawah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci yang memperjalankan. Ini untuk Rasulullah Isra dan Mi'raj. Para wali Allah diperjalankan tempat rohnya. Duduk berzikir, roh berjalan. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mematurkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dipertemukan kembali tiada lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai tahapan nafsu ya. Yang pertama nafsu itu yakni nafsul ammarah, ya, mengajak hal-hal yang jelek. Setelah dia tobat kembali kepada Allah, maka nafsu itu meningkat menjadi nafsul lawwamah, nafsu yang senantiasa mencelah. Nafsu lawwamah ini dia mau kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, dan selalu saja setiap dia tergelincir dalam kesalahan, dia timbul penyesalan yang amat sangat dalam hatinya. Nah, kemudian dari nafsul lawwamah ini bisa lagi dia meningkat. Perjalanan belum selesai, ya, belum selesai perjalanan. Ini masih termasuk tahap awal. Dari nafsul lawwamah ini akan dia nanti meningkat menjadi nafsul mutmainnah, ya. Nafsul mutmainnah tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan, mengekstrakan ibadah. Ilmu sudah ada, cuman ibadahnya yang mau ditingkatkan. Siapa yang mau naik kelas, lebih sungguh-sungguh belajar. Kan begitu sekolah dulu, ya kan? Nanti ujian lulus. Kita juga begitu. Nafsu ini dia akan meningkat, ya. Tapi ingat, dengan intensif ibadah kepada Allah. Tadi nafsu ammarah sudah berubah menjadi nafsul lawwamah. Untuk selanjutnya bagaimana? Ini kalau ulama menyatakan, fa idza jadda sahibuha, apabila yang bersangkutan si murid itu bersungguh-sungguh. Itu dia. Yang ini agak susah nih.
Siapa yang ingin naik peringkat rohaninya menjadi nafsul mutmainnah, dia harus bersungguh-sungguh. Ya, dulu waktu saya mengantar anak saya di Gontor tuh, rupanya kakak kelas tuh kalau berkumpul tuh dia ada motonya. Ya, sebelum dia belajar baca doa, motonya pakai bahasa Arab, manjadda wajad. Gitu deh. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Gitu deh. Siapa bersungguh-sungguh dapat. Berjalan menuju Allah juga begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Ya. Yang santai-santai, ya itulah dapatnya. Sekedar apa yang diinginkan saja. Tapi untuk mencapai dekat dengan Allah harus ada ekstra dia. Jadi kau dapat jamaah, ya, dikatakan di sini, fa idza jadda sahibuha fi sulukihi. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, apabila dia bersungguh-sungguh si murid itu fi sulukihi dalam perjalanannya. Kita kan berjalan nih. Wa taba'a irsyad asy-syaikhi, dan mengikuti petunjuk guru. Guru kita punya petunjuk. Yang petunjuk ini haruslah kita amalkan. Kalau ilmu kita bahas saja, hanya sekedar ilmu, tapi buahnya tidak ada. Siapa yang kepingin mendapatkan buahnya, amalkan dan ikut petunjuk guru. Karena guru sudah berhasil. Makanya dikasih resep dengan kita ni. Ini nak amalan ni, amalkan. Aku sudah lakukan dah, dan aku telah sampai kepada Allah. Gitu maksudnya. Ya, guru ngasih resep, ni, amalkan, lakukan sebagaimana yang kami lakukan. Makanya beramal ikut petunjuk guru. Apa petunjuk guru? Setelah dapat talqin zikir, amalkan minimal 165. Kapan tu? Kapan? 5 waktu setelah salat tu minimal 165. Kalau berjamaah begini semuanya sudah ditalqin, langsung zikir la ilaha illallah. Tapi kalau kita berada di masjid yang bukan ikhwan zikir, ikut dulu yang ngomong. Nanti ba'diyah zikir kita pelan-pelan, tak masalah. Ada berapa orang boleh kumpul lagi 5-6 orang kita zikir. Terserah. Mau sendiri, kalau tidak ada ikhwan atau beli 5-6 orang boleh duduk setelah ba'diyah. La ilaha illallah 165. Lebih bagus, kurang jangan. Kecuali sibuk. Zuhur, asar dalam situasi sibuk yang sulit untuk ditinggalkan boleh 3 kali. Cuman malam diqadha. Ya, malam diqadha, dilebihkan untuk menutupi kekurangan siang itu yang kita zikir cuma 3 kali. Jadi siapa yang sibuk siang harinya cuma 3 kali silakan. Tapi jangan malam 165. Tidak ketutup. Ya, tidak ketutup. Guru memberi 165 ini ada hikmahnya. 165. 5 itu paling rendah. 6 lebih tinggi daripada 5. Ada lebih tinggi lagi 1. Maka diletakkan 1 itu 100. 6 itu 60. 5 paling kecil nilainya. Makanya orang berjalan dari bawah dulu 5, 6, 1. Bingung jemaah ni. Jangan boleh catat ni, cek nombor. Ya. 1 nilai berapa tu? 100 kan? 6, 60, 5. Mana paling rendah? 5. Kemudian 6. Yang paling tinggi? Itulah dia 5, 6, 1. Islam, iman, ihsan. Itulah hikmahnya kenapa guru menetapkan minimal 165. 5 itu mudah-mudahan kau mencapai derajat Islam yang sempurna mengamalkan ketaatan. Kemudian 6-nya kau mencapai derajat iman.
biar mantap imanmu. Dan kemudian ihsan satu, menyembah kepada Allah seolah melihatnya. Kalau kau tak melihat, Allah melihatmu. Satu saja itu. Nah, ini dicapailah yang tertinggi. Mudah-mudahan bisa mencapai ihsan. Nah, jadi saya dapat begini hikmahnya 5, 6, 1. Ya. Yang ini diamalkan. Ini tahap awal. Guru bilang jangan tinggalkan 165 setelah salat fardu. Nah, tadi kau tak memungkinkan setelah ba'diyah pun boleh. Kalau kita berada di masjid yang bukan ikhwan. Yang kedua, amalan keduanya khataman. Khataman itu yang sudah disusun tuh, kitab yang hijau kecil tuh. Nah, kalau jamaah tidak bisa berkumpul dengan kami malam Jumat atau malam Ahad di Masjid Baitur Rahim dengan Darul Muttaqin atau malam Rabu di Syakirin dengan Al-Asram, tak memungkinkan berkumpul, boleh amalkan di rumah. Ya. Baca minimal sekali khataman 1 pekan sekali, seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Khataman. Oh, panjang nih Pak Ustaz. Memang pertama panjang. Kalau sudah lancar, tak masalah. Kita ini maaf, kalau turutkan hawa nafsu kita tak beramal. Hawa nafsu ini menolak terus. Jangan kau beramal, habis waktumu, capek kau duduk. Itu hawa nafsu. Kau menurut hawa nafsu semua amal lemah. Jangan percaya dengan nafsu. Menurut hawa nafsu jangan kau puasa Ramadan, kau kehausan, kelaparan. Itu nafsu yang marah. Begitu masuk zakat, jangan kau zakat, habis hartamu. Menurut hawa. Jangan kau pergi haji, lebih habis lagi. Banyak ongkos keluar. Itu kata hawa nafsu. Tapi kalau iman sudah bicara, zikir, oke. 165 kecil, 200 bisa, 300 bisa. Nah, itu kata iman. Zakat jangan kau takut, rezeki di sisi Allah lebih banyak dari kau keluarkan, pasti bertambah. Itu kata iman. Haji juga begitu. Puasa Ramadan, memang fisik kau lemah, roh kau kuat. Kalau roh kau kuat, fisik kau jadi sehat. Begitu kata iman. Saya ini ngamalkan khataman dulu ini semut-semut kaki. Semut-semut Pak, dulu dari maghrib sampai isya. Semut pindah kaki, pindah, malah pindah terus kaki. Nanti yang kiri ditekan, kesemutan yang kiri. Yang kanan ditekan, kesemutan. Lama-lama udah biasa. Itu terasa kapan? Kita ngamalkan zikir macam ini. Terasa waktu wukuf di Arafah. Orang jalan-jalan sana sini, posting foto sana, jumpa kawan selfie di Arafah tu. Kau ni mau haji ke mau jalan-jalan? Tapi pengamal zikir tak beranjak dari tempat. Udah selesai zikir dibimbing dari Departemen Agama, orang udah santai tidur apa ni, kita jalan. Kita ngamalkan khataman dan sebagainya, baca Yasin, baca Quran. Jam 5 sore baru berhenti. Siap-siap pindah ke Muzdalifah. Ngambil batu. Kemudian berangkat ke Mina. Jadi haji itu baru ketahuan siapa yang biasa beramal, yang tak beramal. Nampak ketahuan. Nah, jadi kita di sana mau beramal bukan mau main-main. Nah, sekarang inilah kita tunjukkan kita mau beramal. Duduk wukuf kapan? Singkat saja kata guru, maghrib sampai isya wukuf tiba. Dosa beranjak. Biasakan wukuf. Itu waktu yang baik menurut Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Waktu ibadah maghrib dengan isya. Tanggung mau beranjak. Bukannya lama, 1 jam. 1 jam. Nah. Dan saya menemukan informasi itu mursyid kalau sudah duduk zikir khafi, Pak. Gini. Azan subuh baru berhenti. Itu mursyid duduk begini. Orang nyangka tidur.
Padahal bukan tidur, hati yang sudah berenang sudah masuk alam malakut, alam jabarut, dalam hiburan Allah Subhanahu wa taala. Duduk begini. Tak beranjak, tak bergerak, kayak mati gitu orang. Duduknya mati, padahal bukan mati duduknya. Hatinya berjalan di bawah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci yang memperjalankan. Ini untuk Rasulullah Isra dan Mi'raj. Para wali Allah diperjalankan tempat rohnya. Duduk berzikir, roh berjalan. Diperjalankan sama Allah. Nah, jangan pula kita menganggap Isra Mi'raj hanya Nabi yang melakukannya. Tidak. Siapapun bisa. Orang tarekat berjalan hatinya. Diperjalankan. Nah, bukan kita berjalan Pak, tapi diperjalankan. Roh kita. Tapi Nabi Muhammad SAW, roh jasadnya diperjalankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan Rasulullah SAW. Nah, jadi ikut petunjuk guru, nanti akan rasakan buahnya. Kalau kita tak ikut guru tak ada hasil, kerana guru dah pengalaman. Ya, amalkan khataman. Ya, kita dah atur dah khataman tu di rumah pengajar Jawahir malam Jumaat dengan Masjid Al-Fajar. Kemudian malam Ahad bergantian Baitur Rahim dengan Darul Muttaqin. Malam Rabu di Syakirin dengan Al-Asraf. Sini terserah, mau ikut gabung di sana pun boleh, bentuk sendiri pun boleh. Biasakan Pak, masjid ni kalau diisi dengan zikir, nanti akan rasakan ni masjid lain dirasakan. Saya bisa membedakan Pak, naik masjid hati itu tenang, tak tenang, bisa dirasakan. Jadi ada masjid seumur hidup saya tak pernah naik Pak. Naik sekali rasanya hambar. Oh, tak ada berkahnya. Biasakan zikir. Biasakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, biasakan salawatan. Itu berkah lain. Rumah kau dipakai zikir, salawatan, baca Quran, berkah tu rumah. Nah, ini apa pergi rumah Allah. Ya. Nah, jadi kau masjid jangan sering ditutup. Ini begitu zuhur selesai langsung trek kunci. Aduh, orang nak beramal pun susah. Kenapa dikunci? Tak ada yang jaga Bang. Nanti ni hilang semua lampu-lampu ni. Jangan mahal-mahal. Sedang-sedang saja. Ya. Nah, jadi kalau ada penjaga yang digaji sebagus ini tak masalah. Yang penting jangan buat orang jenuh beribadah. Biarkan orang, kadang-kadang ada amalan duduk berzikir dan sebagainya. Nah, jadi masjid ini memang untuk ibadah. Orang mau menenangkan hati di masjid. Makanya tarekat kita ini Pak, banyak main di masjid, bukan main di rumah. Ada petunjuk dari masjid. Ayo salat di masjid, zikir di masjid, berjamaah di masjid. Itu petunjuk masjid. Di masjid lebih tenang dibandingkan di rumah. Kita lebih fokus dengan Allah. Makanya masjid ini dinamakan tempat sujud, dinamakan rumah Allah. Sebenarnya rumah Allah itu di mana? Di sini Pak, hatinya. Kenapa di masjid? Di masjid lebih tenang, bisa memfokuskan hati. Nanti kita bisa masuk rumah Allah yang sebenarnya. Hati kita ini dikatakan Baitullah, rumahnya Allah. Masuk ke masjid supaya hatimu konsen dengan Allah. Itu tujuannya. Dibandingkan di rumah baru berzikir, anak udah manggil. Apalagi punya anak kecil. Kita berzikir, dia duduk depan kita. Ditarik-tariknya peci kita. Nah, ditarik-tariknya baju tu. Lagi zikir, saya begitu Pak. Lagi zikir la ilaha illallah, peci saya dibuang. Jadi di masjid itu lebih tenang. Amalan yang kedua ni Pak, saya ingatkan kembali, iaitu khataman. Ya, lakukan minimal seminggu sekali. Yang ketiga, iaitu bulanan, yang namanya manaqib. Inilah kita gilirkan ni masjid ni manaqib. InsyaAllah hari Sabtu nanti manaqib di Masjid Al-Fajar. Ya, Jalan Puteri Darah Hitam.
Dulu Jalan Tani, sekarang nama berubah-ubah. Saya kadang-kadang nama jalan yang sekarang tu banyak tak hafal. Sini Puteri Darah Hitam, di sana apa? Puteri Darah Nanti. Dulu saya tahu Jalan Petran, sekarang Jalan Johar. Jalan Petran sana dekat tol Kapuasa tu. Berubah-ubah nama. Ya. Jadi manakib insya-Allah mudah-mudahan jemaah bisa hadir, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkahnya kuat manakib itu. Ya, berkahnya kuat. Baca Al-Quran, baca wasiat guru, tawasul. Tawasul itu berkah, tawasul itu perantara kita dengan Allah membawa berkah-berkah guru. Kita fatihahkan. Para wali tidak mati. Siapa bilang wali mati, udah dia tak faham. La tashabbanna alladhi qutilu fi man qutilu fi sabilillah bal ahya. Siapa yang menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya dia hidup. Bahum yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau wali saja tidak mati rohnya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu salat, kata Imam Ghazali, dibolehkan. Dia menjamin sudah. Waktu kau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau wahai Nabi. Engkau itu orang keberapa? Orang kedua Pak di hadapan. Boleh kau bayangkan fisik Nabi, tubuh Nabi, roh Nabi yang sempurna. Boleh. Dan itu telah dilihat oleh Imam Ghazali. Waktu mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dia melihat Rasulullah SAW. Itu wali Allah mah. Maka tarekat jangan heran, nanti kau bisa lihat Nabi. Nah, yang penting menjadda wajad, siapa sungguh-sungguh dapat. Nah, jangan heran. Kalau sudah bisa lihat Nabi dalam mimpi saja bisa kumpul nanti di akhirat dengan Rasulullah. Begitu kata guru saya. Kalau kau bisa lihat Rasulullah dalam mimpi dia akan bisa bersama engkau nanti. Guru juga begitu. Yang mana guru? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Hamba yang saleh itulah guru kita, mursyid-mursyid, para wali Allah. Ya. Kenapa hamba yang saleh banyak? Banyak tak Pak? Banyak. Tapi yang dekat sama kita siapa? Yang dekat? Guru lah, mursyid. Masing-masing hamba yang saleh itu punya murid-murid. Nah, kita juga punya hamba yang saleh, mursyid kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Jangan bilang putus hubungan kita. Jalan roh kita ini bersama guru. Dunia maupun sampai akhirat nanti. Nah, nanti orang masuk surga berantai kata Nabi. Bersisilah rombongan. Nah, kita maunya begitu. Jangan bilang nafsi-nafsi. Ya, jangan bilang nafsi-nafsi. Rombongan kita masuk surga insya-Allah. Ya, kemudian wa hamma fi dzikri rabbih, dan dia harus semangat berzikir kepada Tuhannya. Ya. Di samping ikut petunjuk guru, semangat, jangan lemah mah. Lemah tak berhasil. Mana hasil? Itu ngantuk zikir gitu Pak. Ya bisa lepas tasbih. Tasbih bisa lepas. Coba lihat orang tahlilan tu Pak. Banyak yang tidur Pak. Kapan dia semangat? Hidangan keluar. Oh, la ilaha illallah. La, sambil lihat piring tu. La ilaha illallah. Itu sangatnya dia semangat tu. Kalau kita tidak ada makanan, tak ada makanan, tetap zikirnya dipukul ke hati kita. La ilaha illallah. Pukul Pak. Hancurkan penyakit hati itu. Tak ada tujuan lain apa lagi dah. Bukan kita menyepelekan orang tahlilan, dah. Tahlilan itu mengirim pahala. Siapa tahlilan, pahala dikirim kepada si mayat sampai.
Yang membaca juga dapat pahala. Tapi tarekat bukan itu. Dan zikirnya membersihkan diri. Tujuannya ilahi anta maksudi wa radaka matrubi. Itu tujuan tarekat. Dia membersihkan diri. Makanya jangan lemah. Guru tu bilang, pukul dia. Tarik dari bawah pusat sampai ke otak. Titik di otak dia. Sampai ubun-ubun ni. Menarik kalimah. Ilaha bahu kanan. Membuang selain Allah. Illallah. Hantam ke hati itu. Rasakan biar dia membakar hati. Pukul. Karena kata Allah bilang, hatimu keras. Bahkan lebih keras dari batu. Pukul dia. Jadi dikatakan di sini, wa hamma fi dzikri rabbih. Semangat zikirnya. Salat juga begitu, jangan lemah berdiri. Saya belajar seorang guru berdiri seperti tentara katanya. Kau menghadap siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Kau menghadap pemimpin, menghadap komandan, siap begini ya. Tak boleh lemah. Masa menghadap Allah lemah? Idza qamu ila salat qamu qusala. Ciri-ciri orang-orang munafik, kalau dia berdiri salat kata Allah, qamu qusala, malas. Mau cepat selesai. Berdiri pun tak betul. Macam mana? Apa sebab apa? Apa sebab begitu? Iman kita belum dibetulkan, belum dibangunkan iman kita itu. Cara membangunkannya, la ilaha illallah. Dibangunkan dia. Biar sadar ada Allah, baru betul berdiri salat ni. Tak main-main. Zikir juga begitu. Zikir yang lemah tak menghasilkan. Inilah rahasia zikir disuarakan orang ramai. Cuba rasakan tadi itu. Waktu ramai itu. Masya Allah. Semangat gitu. Makin ramai pukulannya serempak. Insya Allah hasilnya pun ada. Wa muhiyat min qalbihi bidzikr zulmatil ghaflah. Maka dengan begitu dihapuskanlah, dihilangkan daripada kegelapan lalai kepada Allah. Yang tadi lalai, kegelapan dirubah jadi cahaya. Pelan-pelan jadi banyak ingat daripada lupa. Mudah-mudahan kita dapatkan itu. Jika berjamaah ni kuat bang, efektif. Saya sampai sekarang di rumah dengan berjamaah masih saya senang berjamaah. Ya, semangatnya lain berjamaah. Maka salat juga begitu, berjamaah lain dibandingkan sendirian. Atau kehebatan berjamaah. Ya, mudah-mudahan kata ulama bilang, kau dilepaskan daripada kegelapan kelalaian. Dipindahkan ke mana? Dipindahkan menuju kepada Allah. Wal ma'asi syai'an fa syai'an. Lepas maksiat, lepas kelalaian, bertahap-tahap kau dibawa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai kajian ini, Pak. Baru sampai sini separuh bawah ni. Ya, sambung nanti insya-Allah. Waktu dah habis. Nah, tinggal pertanyaan saja. Baru sebagian ya. Baru sebagian kita bahas. Baik, saya kira cukup. Masa awal Islam, Pak. Waktu berperang dulu. Ya, waktu berperang setiap jihad itu. Kalimatnya ahad. Karena waktu itu masa tauhid. Masa tauhid. Memantapkan sahabat memahami la ilaha illallah. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu datang kedua kalinya kepada Abu Talib. Abu Talib itu sedang sakit berat. Yang itu penyakit yang membawa ajal. Orang kafir Quraisy datang kepada Abu Talib, ya Abu Talib, beritahu kemenakanmu itu, jangan memperolok Tuhan kami, kita negosiasi saja. Bahwasanya kita ikut menyembah Tuhannya, ya, dan dia pun nanti menyembah Tuhan kami, gantian. Itu MOU, ya Pak ya. Ambil kesepakatan. Masa Tuhan digilirkan disembah-sembah? Belum dia selesai ngomong, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talib, tuh orangnya datang, tanya langsung. Disampaikan negosiasi tadi MOU-nya tak diterima Nabi. Nabi cuma bilang, satu je kalimat aku beritahu kau akan jadi raja, kata Nabi. Kau bebas, kau merdeka, tak terikat dengan apapun. Apa itu ya Muhammad? Ya, apa itu ya Muhammad? Qul la ilaha
illallah. Cukup kau katakan kalimat ini saja, kata Nabi. Wa takhlauna ma ta'budu min duni, kau buang Tuhan selain Allah. Tapi kerana dia tak faham, Pak, memang yang susah. Tak ngerti, ditinggalkannya Rasulullah SAW. Coba bayangkan jemaah. Waktu itu cuman tauhid awal Islam. Sampai timbul peperangan. Dalam peperangan tadi itu yang disebut apa? Ahad. Begitu angkat pedang, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang satu saja, qul huwallahu ahad. Setiap perang yang gitu. Tapi lambat laun diganti. Diganti dengan apa? Dengan takbir. Takbir itu kalimat kemenangan. Orang salat insya-Allah menang, Pak, berjaya. Maka panggilan azan ada dua. Hayya 'alas salah, mari salat. Yang kedua, hayya 'alal falah, itu kalimat kemenangan. Al-falah di bawah naungan takbir. Takbir lebih tinggi daripada falah, itu kejayaan kemenangan, dengan kalimat kebesaran Allah, kalimat takbir. Apa itu takbir? Itulah kebesaran Allah. Tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Sifatnya, kekuasaannya, dirinya, tidak ada bisa yang menandinginya. Makanya kalimat takbir diulang-ulang biar nampak kebesaran Allah. Coba kita pergi menghadap raja. Nampak tak kebesaran raja itu? Nampak, Pak. Kita tak mau sembarangan. Dari pakaian kita harus betul menghadap raja. Apalagi menghadap lagi pengawal dia. Duduk di tempat yang betul. Bicara pun teratur lagi. Kenapa? Menghadap raja. Nampak kebesaran raja itu. Ada haibahnya, ada wibawahnya. Nah, kalimat takbir diulang-ulang biar nampak wibawah Allah itu. Allahu akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah, tahmid. Sujud lagi, Allahu akbar. Dan diulang-ulang biar terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan, orang puasa 30 hari 1 bulan, ditutup malam dengan apa? Wa tuqmilul iddata wa tukabbirullah. Sempurnakan bilangan puasa, kemudian bertakbirlah kau kepada Allah. Besarkan Allah. Ibadah puasa Ramadan, Pak, akan terasa kebesaran Allah. Jadi ibadah ini, maaf, bisa membawa kepada kejayaan, kerana di situ ada kalimat kemenangan dari Allah SWT. Itu takbir. Makanya jangan baca yang lain Ramadan selesai langsung takbir. Apalagi masuk Idul Adha, oh banyak lagi takbirnya. Salat banyak takbirnya. Jadi supaya nampak haibah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka diulang. Diulang. Cukuplah ni ya. Baik, segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.